Dinasti Umayyah merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Islam yang membawa banyak kemajuan di berbagai bidang dan memainkan peran krusial dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih terstruktur, memperluas wilayah Islam, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam bidang administrasi, dinasti Umayyah berhasil menyentralisasi kekuasaan dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Selain itu, sistem pos dan komunikasi yang dikembangkan pada masa ini semakin memperlancar koordinasi antar wilayah kekhalifahan. Ekspansi wilayah Islam menjadi salah satu pencapaian terbesar dinasti Umayyah. Kekuasaan Islam meluas hingga Andalusia di barat, perbatasan India dan Asia Tengah di timur, serta Afrika Utara di selatan. Ekspansi ini tidak hanya memperluas cakupan Islam secara geografis, tetapi juga memperkaya peradaban Islam melalui interaksi dengan berbagai budaya dan tradisi lokal. Dalam aspek ekonomi, dinasti Umayyah memperkenalkan mata uang Islam berupa dinar dan dirham untuk menggantikan ketergantungan pada mata uang Romawi dan Persia. Selain itu, mereka mengembangkan sistem irigasi dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan pertanian serta perdagangan antar wilayah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya juga mengalami perkembangan signifikan pada masa ini. Karya-karya Yunani dan Persia mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, membuka jalan bagi perkembangan ilmu filsafat, kedokteran, dan sains Islam. Dalam ranah keagamaan, madhab-madhab Islam mulai berkembang, dan masjid-masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan. Arsitektur Islam juga mencapai puncaknya dengan pembangunan masjid-masjid megah, seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan Kubah Sakrah di Yerusalem. Kota-kota besar seperti Kairouan, Cordoba, dan Basrah tumbuh menjadi pusat peradaban dan perdagangan. Dinasti Umayyah juga mengembangkan angkatan laut yang kuat dan menerapkan strategi perang yang canggih. Mereka juga membangun benteng-benteng pertahanan untuk menghadapi serangan musuh terutama dari Kekaisaran Bizantium. Dengan berbagai kemajuan ini, dinasti Umayyah menjadi salah satu peradaban Islam terbesar yang meletakkan dasar bagi perkembangan Islam di masa-masa berikutnya. Oleh karena itu, pembahasan kali ini adalah mengenai bagaimana dinasti Umayyah bisa menjadi salah satu imperium terluas dalam sejarah dunia. Namun pertanyaannya, bagaimanakah dinasti Umayyah bisa berdiri? Dan bagaimanakah dinasti Umayyah ini mencapai kejayaannya? Serta bagaimanakah dinasti ini akhirnya mengalami keruntuhan setelah 90 tahun berkuasa? Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam dipimpin oleh para sahabatnya yang dikenal dengan nama Khulafaur Rasyidin, yang memiliki arti pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah pertama. Ia menjabat pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Masa kepemimpinannya diwarnai dengan tantangan besar, seperti munculnya nabi-nabi palsu dan pembangkangan suku-suku Arab dalam Perang Riddah. Namun dengan kebijakan tegasnya, Abu Bakar berhasil menegakkan kembali persatuan umat Islam. Setelah wafatnya Abu Bakar, kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab yang menjabat pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang begitu pesat, menaklukkan Kekaisaran Persia dan sebagian besar wilayah Kekaisaran Bizantium. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sederhana, namun akhirnya ia terbunuh pada tahun 644 Masehi. Kemudian kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Utsman bin Affan pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Pada masanya, penyebaran Islam semakin luas, tetapi muncul ketidakpuasan terhadap kebijakan administrasinya yang akhirnya memicu pemberontakan, dan Utsman bin Affan terbunuh di rumahnya oleh sekelompok pemberontak pada tahun 656 Masehi. Setelah peristiwa ini, muncul perpecahan-perpecahan dalam umat Islam yang mengakibatkan banyak sekali permasalahan internal yang harus diselesaikan oleh khalifah selanjutnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Bahkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib diwarnai dengan perang saudara, termasuk Perang Jamal dan Perang Siffin. Dan periode ini dikenal dengan fitnah besar pertama, puncaknya pada tahun 40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Hasan bin Ali sempat diangkat sebagai khalifah untuk menggantikan ayahnya. Namun untuk menghindari pertumpahan darah,
ia menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abu Sofyan pada tahun 666 Masehi dengan salah satu syaratnya, setelah Muawiyah wafat, maka kepemimpinan umat Islam dikembalikan lagi kepada umat. Dan peristiwa ini dikenal sebagai tahun Jama'ah atau tahun bersatunya kembali umat Islam dengan satu pemimpin dan menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin dan berdirinya dinasti Umayyah. Muawiyah bin Abu Sofyan atau dikenal dengan Muawiyah I berhasil memperluas kekuasaan Islam yang tadinya sempat terhenti pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abu Sofyan mencatat berbagai pencapaian selama kepemimpinannya yang berlangsung selama sekitar 2 dekade. Salah satu pencapaian utamanya adalah membangun stabilitas politik setelah fitnah kubro. Dengan menyatukan berbagai kelompok yang sebelumnya berseteru, ia juga membangun sistem administrasi yang lebih baik dan efisien. Dan Muawiyah mengadopsi sistem birokrasi dari Bizantium dan Persia, menciptakan sistem pos untuk mempercepat komunikasi, serta memperkuat sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan negara. Ia juga memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menjadikan Syam sebagai pusat politik Islam selama berabad-abad. Dalam bidang militer, Muawiyah memperkuat Angkatan Laut Islam hingga mampu menyaingi Bizantium dan melancarkan serangan ke Konstantinopel. Meskipun tidak berhasil menaklukkannya, ekspansi wilayah terus berlanjut ke Afrika Utara dan Asia Tengah, memperluas pengaruh Islam ke berbagai daerah baru. Selain itu, ia berhasil mengamankan jalur perdagangan dan rute perjalanan haji yang sebelumnya terganggu akibat konflik internal. Setelah Muawiyah wafat pada tahun 680 Masehi, Yazid bin Muawiyah naik tahta dan segera menuntut baiat dari para tokoh yang menolak ayahnya dulu. Namun Husain bin Ali dan Abdullah bin Jubair tetap menolak dan mencari perlindungan di Mekah. Husain bin Ali mendapatkan banyak surat dari penduduk Kufah yang mengundangnya untuk menjadi pemimpin mereka. Ia pun berangkat ke sana, tetapi perjalanan ini berakhir dengan pengkhianatan warga Kufah sendiri. Pasukan Yazid yang dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad dan Umar bin Sa'ad mengepung Husain dan pengikutnya di Karbala. Pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, Husain dan hampir seluruh keluarganya dibantai dalam peristiwa yang mengguncang dunia Islam. Kepala Husain dikirim ke Yazid di Damaskus, dan peristiwa ini memperdalam perpecahan di kalangan umat Islam. Setelah kematian Husain, gelombang kemarahan umat Islam meningkat. Abdullah bin Zubair yang selama ini menolak Yazid akhirnya memproklamirkan dirinya sebagai khalifah di Mekah. Ia mendapat dukungan dari Hijaz, Yaman, Mesir, dan sebagian Irak. Pemerintahan Yazid pun akhirnya goyah. Pada tahun 682 Masehi, Yazid mengirimkan pasukan besar di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah untuk menundukkan Madinah. Kota suci itu dihancurkan dalam peristiwa Kharah, di mana pasukan Yazid melakukan penjarahan di Madinah selama 3 hari. Dan sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah kejahatan terbesar dinasti Umayyah. Selama pengepungan Mekah, pasukan Yazid menggunakan manjanik atau ketapel raksasa untuk membombardir Ka'bah. Akibatnya, Ka'bah terbakar dan mengalami kerusakan parah. Dan peristiwa ini dikenal dengan fitnah besar kedua. Namun sebelum pengepungan selesai, Yazid bin Muawiyah meninggal mendadak pada tahun 683 Masehi, yang menyebabkan pasukannya mundur dan memberikan kesempatan bagi Abdullah bin Jubair untuk menguasai Hijaz sepenuhnya. Dengan mundurnya pasukan Yazid, Abdullah bin Jubair berhasil mengukuhkan kekuasaannya dan mengangkat dirinya sebagai khalifah dari Mekah. Ia mendapatkan dukungan luas dari berbagai wilayah, terutama di Hijaz, Yaman, dan Irak. Setelah kematian Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah bin Yazid atau dikenal dengan Muawiyah II naik tahta. Namun, ia masih terlalu muda dan tidak memiliki kekuatan politik yang cukup untuk mempertahankan kekhalifahan. Dalam beberapa bulan, ia meninggal dunia tanpa menunjuk penerus dan meninggalkan kekosongan kepemimpinan dalam dinasti Umayyah. Situasi ini menyebabkan perpecahan dalam keluarga Umayyah. Sebagian mendukung Khalid bin Yazid, sementara kelompok lain mengusulkan Marwan bin Hakam, seorang bangsawan Umayyah dari cabang Bani Marwan. Dalam pertemuan di Jabiyah, Marwan mendapatkan dukungan dari suku-suku yang berada di bawah Bani Umayyah, dan akhirnya diangkat sebagai khalifah dinasti Umayyah berikutnya.
Dinasti Umayyah yang sebelumnya mengalami ketidakstabilan dalam pemerintahannya kembali bangkit di bawah kepemimpinan Marwan bin Hakam yang kemudian dilanjutkan oleh Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 Masehi. Setelah mengkonsolidasikan kekuasaannya, Abdul Malik bin Marwan mengirim gubernur Irak yang kejam, yaitu Hijaz bin Yusuf, untuk menumpas Abdullah bin Jubair di Mekah. Pada tahun 692 Masehi, Mekah kembali diserang dan Abdullah bin Jubair terbunuh setelah bertahan dengan gagah berani di dekat Ka'bah. Setelah kemenangan tersebut, Abdul Malik bin Marwan melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat pemerintahannya. Ia menstandarkan bahasa Arab dalam administrasi negara, menggantikan bahasa Yunani dan Persia yang sebelumnya masih digunakan. Ia juga menciptakan mata uang Islam pertama yang membuat ekonomi kekhalifahan lebih baik dari pengaruh Bizantium. Selain itu, ia menunjuk Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur Irak, yang kemudian dengan tangan besinya ia mampu menumpas pemberontakan di wilayah tersebut dan memastikan stabilitas pemerintahan. Dalam bidang infrastruktur, Abdul Malik memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, serta meningkatkan sistem pos dan komunikasi antar wilayah kekhalifahan. Dalam hal militer, ia memperkuat pertahanan di perbatasan Bizantium dan melanjutkan ekspansi ke Afrika Utara yang membuka jalan bagi penaklukan Andalusia di masa mendatang. Dengan reformasi dan penaklukan ini, Abdul Malik berhasil menyatukan kembali umat Islam di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah. Pemerintahannya menjadi titik balik bagi stabilitas kekhalifahan, dan ia meletakkan dasar bagi kejayaan Umayyah di era putranya, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi, kekhalifahan Umayyah mencapai puncak kejayaannya dalam ekspansi wilayah, pembangunan, dan kesejahteraan umat Islam. Pada masa itu, ekspansi Islam mencapai wilayah terluas dalam sejarah Umayyah. Di barat, Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan Andalusia pada tahun 711 Masehi mengalahkan Raja Rodrik. Sementara itu, di timur Muhammad bin Qasim menaklukkan Sind dan Punjab yang sekarang masuk ke wilayah Pakistan dan India Utara, membuka jalan bagi penyebaran Islam ke anak benua India. Di wilayah Asia Tengah, Qutaibah bin Muslim membawa pasukan Islam menaklukkan Bukhara, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Di selatan, pasukan Islam juga menaklukkan Afrika Utara sepenuhnya, termasuk Tunisia, Maroko, serta mulai menekan wilayah Ethiopia. Selain ekspansi, Al-Walid juga fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ia membangun Masjid Agung Damaskus, memperluas wilayah Masjid Nabawi di Madinah, serta meningkatkan sistem jalan dan pos agar komunikasi antar wilayah lebih lancar. Ia juga mendirikan rumah sakit dan pusat kesejahteraan bagi fakir miskin dan penyandang disabilitas yang menunjukkan perhatiannya terhadap rakyat. Dengan pembangunan ini, kekhalifahan Umayyah tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga semakin maju dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan pencapaian ini, masa Al-Walid bin Abdul Malik bisa dikatakan sebagai masa keemasan dinasti Umayyah, di mana kekuasaan Islam mencapai puncaknya sebelum akhirnya mengalami kemunduran di generasi berikutnya. Setelah Al-Walid bin Abdul Malik wafat pada tahun 715 Masehi, kekhalifahan Umayyah masih bertahan kuat di bawah kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik. Namun, setelah era kejayaan Al-Walid, tanda-tanda kemunduran mulai tampak. Sulaiman menggantikan banyak gubernur yang sebelumnya ditunjuk oleh Al-Walid bin Abdul Malik, termasuk Al-Hajjaj bin Yusuf, yang selama ini menjadi tokoh penting dalam menjaga stabilitas wilayah. Selain itu, ekspedisi besar untuk menaklukkan Konstantinopel pada masa Sulaiman bin Abdul Malik mengalami kegagalan besar, yang semakin melemahkan kekhalifahan. Pada tahun 717 Masehi, Sulaiman wafat dan digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 Masehi sampai dengan 720 Masehi. Seorang khalifah yang dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan reformasi. Berbeda dengan para khalifah Umayyah sebelumnya yang lebih berorientasi pada ekspansi militer dan kekuatan politik, Umar bin Abdul Aziz lebih fokus pada keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan reformasi pemerintahan. Ia menghapus kebijakan pajak yang tidak adil terhadap non-Arab atau Mawali, sehingga mereka mendapatkan hak yang sama dengan Muslim Arab setelah masuk Islam.
Salah satu langkah pentingnya adalah menghentikan praktik melaknat Ali bin Abi Thalib dalam khutbah Jumat, sebuah tradisi yang telah berlangsung sejak masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal ini dilakukan untuk menghapus kebencian sektarian antara Muslim Sunni dan Syiah. Selain itu, ia mengurangi kekayaan yang dikumpulkan oleh keluarga Umayyah dari pajak yang berlebihan dan membatasi gaya hidup mewah para pejabat, serta menggantikan gubernur yang korup dengan pejabat yang lebih beramanah dan berkompeten. Dalam bidang pendidikan dan dakwah, Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kodifikasi hadis Nabi yang kemudian menjadi cikal bakal pengumpulan hadis dalam kitab-kitab besar pada abad berikutnya. Ia juga memperluas penyebaran Islam secara damai, terutama di wilayah-wilayah non-Arab seperti Afrika Utara dan Asia Tengah, tentunya dengan pendekatan yang lebih adil terhadap penduduk setempat. Namun reformasi Umar bin Abdul Aziz banyak menimbulkan kecaman dari kalangan internal Umayyah, terutama dari keluarga kerajaan yang kehilangan hak istimewa mereka. Banyak yang berspekulasi bahwa Umar bin Abdul Aziz wafat diracun oleh orang yang tidak menyukai kebijakan-kebijakannya, sehingga ia wafat pada usia muda, sekitar 39 tahun. Meskipun singkat, pemerintahannya dianggap sebagai salah satu yang paling adil dalam sejarah Islam, bahkan sering disebut sebagai khalifah kelima yang mengikuti jejak Khulafaur Rasyidin. Setelah Umar bin Abdul Aziz wafat, dinasti Umayyah kembali dipimpin oleh khalifah-khalifah dari garis keturunan Abdul Malik bin Marwan, seperti Yazid bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 720 sampai 724 Masehi dan Hisham bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 724 Masehi sampai dengan 743 Masehi. Hisham berusaha mengembalikan stabilitas dan melanjutkan ekspansi, tetapi setelah kematiannya, Umayyah mulai mengalami kemunduran serius, dan Marwan II yang memerintah pada tahun 744 Masehi sampai dengan 750 Masehi tidak mampu mengendalikan kekacauan internal. Kemunduran dinasti Umayyah dipicu oleh beberapa faktor, termasuk perselisihan internal, pemberontakan dari berbagai wilayah, dan semakin kuatnya kelompok Abbasiyah yang menggalang dukungan dari keturunan Bani Hashim dan kaum non-Arab yang merasa diperlakukan tidak adil. Pada tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani berhasil mengalahkan tentara Umayyah dalam pertempuran Zab. Khalifah terakhir dinasti Umayyah yaitu Marwan II melarikan diri ke Mesir tetapi akhirnya terbunuh, menandai runtuhnya dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti Abbasiyah. Meskipun Umayyah runtuh di pusat kekhalifahan, salah satu pangeran Umayyah yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Andalusia dan mendirikan dinasti Umayyah di Cordoba yang bertahan selama berabad-abad dan menjadi pusat kebudayaan Islam.